Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Huswati Salsabila Firdausi dengan NIM 22252100031 kelas 4B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengajaran berkualitas di ruang kelas untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Kajian Matematika Sekolah Internasional. Di sini saya akan membahas tiga topik. Yang pertama, penelitian mengenai dampak pengajaran yang berkualitas. Yang kedua, kualitas pengajaran dalam pelajaran bahasa Indonesia. Yang ketiga, bagaimana perbandingan iklim kedisiplinan ruang kelas secara internasional. Yang pertama, kita akan membahas tentang penelitian mengenai dampak pengajaran yang berkualitas. Efektivitas guru dalam memastikan siswa memperhatikan dan belajar selama pelajaran berlangsung sangat bergantung pada kemampuan mereka menangani perilaku siswa dan menjaga proses pengajaran berfokus pada belajar setiap siswa. Contoh, data PISA tahun 2015 menunjukkan bahwa di mayoritas negara dan ekonomi, siswa yang menjawab ada iklim kedisiplinan yang lebih baik dalam pelajaran sains mendapatkan nilai lebih baik dalam sains. Dalam hal ini, status sosial ekonomi siswa dan sekolah masuk dalam perhitungan. Bila disiplin kelas dan guru kurang memiliki keterampilan dalam mengatur kelas, siswa akan melewatkan kesempatan belajar yang mereka butuhkan. Lingkungan kelas yang tidak kondusif untuk belajar secara khusus merugikan siswa-siswa kurang mampu yang tidak memiliki sumber daya keluarga dan masyarakat untuk mengisi kekurangan dalam lingkungan kelas di sekolah. Untuk memutus rantai kerugian bagi siswa dan prestasi siswa yang rendah, sekolah-sekolah harus memastikan bahwa kondisi-kondisi yang memungkinkan dicapainya proses belajar yang baik harus terpenuhi. Iklim kedisiplinan yang baik dan hubungan siswa dan guru yang saling mendukung juga memiliki keterkaitan erat dengan hasil positif lainnya, seperti kesejahteraan siswa dan guru. Contohnya, kepuasan kerja guru lebih tinggi di sekolah-sekolah yang rata-rata siswanya menjawab ada iklim kedisiplinan yang lebih baik, sekalipun dengan memperhitungkan nilai hasil hasil tes dan status sosial ekonomi siswa. Terdapat beberapa riset yang menunjukkan bahwa kualitas hubungan guru dan siswa dapat memengaruhi keterkaitan siswa terhadap sekolah serta perkembangan sosial dan emosional mereka. Dan bahwa guru yang dapat menjaga disiplin kelas dengan baik turut memberikan pengaruh terhadap prestasi akademik siswa maupun rasa betah siswa di sekolah. Para guru dan pegawai sekolah dapat memajukan perkembangan sosial dan emosional yang sehat bagi siswa dengan menciptakan lingkungan belajar yang peduli dan penuh hormat. Riset menunjukkan bahwa para siswa, termasuk mereka yang memiliki profil beresiko, memperlihatkan sikap lebih positif dan motivasi akademik lebih tinggi bila guru memedulikan mereka, memberikan bantuan saat mereka membutuhkan, dan membiarkan mereka mengeluarkan pendapat serta membuat keputusan atas diri mereka sendiri. Yang kedua, tentang kualitas pengajaran dalam pelajaran bahasa Indonesia. Banyak praktik pengajaran efektif yang sulit diamati dan dinilai oleh siswa. Para peneliti setuju bahwa tidak ada satu cara mengajar terbaik yang dirumuskan dengan baik. Meski demikian, aspek-aspek pokok pengajaran langsung, pengajaran yang dilakukan dengan pemantauan dan pendampingan, kecepatan menjelaskan pelajaran yang memadai, pengelolaan ruang kelas yang baik, kejelasan saat menerangkan, pelajaran yang terstruktur dengan baik dan informatif, dan pemberian tanggapan yang mendorong semangat secara umum memiliki dampak positif terhadap prestasi siswa dan membentuk aspek-aspek pengajaran efektif yang paling nyata. Pengajaran yang berorientasi pada tujuan mengharuskan guru menciptakan lingkungan kelas yang kondusif untuk belajar. Selain itu, para siswa membutuhkan dukungan bagi para pegawai sekolah, khususnya guru, apakah guru memberikan yang terbaik kepada siswa di dalam kesempatan belajar yang tersedia. Lebih dari separuh siswa usia 15 tahun di Indonesia memiliki pandangan positif terhadap guru-guru mereka. Sebanyak 67% siswa Indonesia
Merasa di hampir setiap pelajaran bahasa Indonesia, guru berperilaku mendukung pembelajaran mereka. Dan sebanyak 77 siswa Indonesia setuju bahwa guru bahasa Indonesia membuat mereka percaya diri untuk menguasai materi pelajaran, menyimak pendapat mereka mengenai materi pelajaran, dan memahami mereka. Selain itu, siswa Indonesia memiliki persepsi yang bagus mengenai kedisiplinan kelas dan pengajaran terstruktur. Sekitar 59% siswa Indonesia menyatakan rendahnya kedisiplinan hanya terjadi beberapa kali atau bahkan tidak pernah terjadi dalam kelas pelajaran bahasa Indonesia. Sebanyak 78% siswa Indonesia merasa guru bahasa Indonesia mereka menunjukkan kejelasan dan struktur pengajaran yang baik hampir di setiap pelajaran. Sebaliknya, siswa Indonesia memiliki persepsi yang cenderung negatif terhadap bagaimana guru menanggapi hasil pembelajaran mereka dan bagaimana guru mengadaptasi pengajaran berdasarkan kebutuhan siswa. Sebanyak 68% siswa Indonesia merasa bahwa guru mereka kurang memberi tanggapan terhadap proses belajar mereka di banyak pelajaran atau hampir setiap pelajaran. 60% siswa Indonesia menyatakan bahwa guru bahasa Indonesia mereka tidak pernah atau hanya di beberapa pelajaran memberikan bantuan secara langsung kepada siswa yang kesulitan memahami materi atau melakukan pengubahan materi pelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Berikut adalah grafik yang menunjukkan perbedaan kemampuan membaca berdasarkan persepsi siswa terhadap kualitas pembelajaran bahasa Indonesia. Siswa yang merasa guru memiliki iklim kedisiplinan yang bagus memiliki kemampuan membaca 16 poin lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang merasa guru kurang memiliki iklim kedisiplinan kelas. Siswa yang merasa guru mereka meningkatkan kepercayaan diri dalam pelajaran memiliki kemampuan membaca 12 poin lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang merasa sebaliknya. Yang menarik, siswa yang merasa guru mereka memiliki kejelasan dan struktur pengajaran yang bagus justru memiliki kemampuan membaca yang lebih rendah 21 poin dibandingkan dengan siswa yang merasa sebaliknya. Dengan demikian pula, siswa yang merasa guru memberi umpan balik memiliki kemampuan yang lebih rendah 14 poin dibandingkan dengan siswa yang merasa sebaliknya. Tidak ada perbedaan kemampuan membaca antara siswa yang merasa mendapatkan dukungan akademik dari guru dengan siswa yang tidak merasa demikian. Perbedaan kemampuan membaca juga tidak terjadi antara siswa yang merasa guru melakukan perubahan pengajaran sesuai dengan kebutuhan anak didik dengan siswa yang tidak merasa demikian. Yang ketiga, tentang bagaimana perbandingan iklim kedisiplinan ruang kelas secara internasional. PISA maupun survei-survei internasional lain menemukan bahwa jumlah waktu belajar yang hilang akibat perilaku siswa yang kurang disiplin dan manajemen kelas oleh guru kurang baik berbeda-beda secara signifikan di berbagai negara, terutama di negara-negara Amerika Latin yang kisaran perbedaannya sangat besar. Ya cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.